Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Peradilan di Indonesia tentang kedudukan peradilan adat yang beranggotakan 1. Ahmad Fauzan, 2. Akil Elman Maulana, dan 3. Auliatur Rahmah. A. Kedudukan peradilan adat dalam sistem hukum nasional. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Yang A. Pasal 24 ayat 3 secara tegas membuka peluang adanya peradilan-peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan-badan di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi seperti yang disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang B. Pasal 18B ayat 2 disebutkan bahwa negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang C. Pasal 28I ayat 3 menyebutkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Yang kedua, undang-undang. Yang A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 103 mengatur tentang kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul Mendikbud, hak yang merupakan warisan yang masih hidup, dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, terutama dalam poin E yaitu penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual. Jelas disebutkan soal peradilan adat yang hal ini dapat dipahami bahwa peradilan adat telah dihidupkan kembali untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dalam pasal 50 ayat 2 dan pasal 51 menyebutkan bahwa di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat adat yang bersangkutan. Ketentuan di atas menunjukkan fakta dan bukti nyata bahwa peradilan adat di Papua hingga sekarang masih ada dan masih hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Papua. Di samping Badan Peradilan Umum, pemerintah mengakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peluang penerapan peradilan adat tergambar dalam pasal 98 ayat 2 yang berbunyi, penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Dengan adanya undang-undang ataupun kanon-kanon di atas, maka keberadaan peradilan adat di Aceh telah mulai kembali mendapat tempat dalam sistem perundangan. Meskipun secara substansi terkait jelas atau tegas tidaknya bunyi peraturan tersebut dalam memberikan kepastian hukum bagi keberadaan peradilan adat di Aceh masih terus dapat didiskusikan. B. Bentuk peradilan adat dalam sistem hukum nasional. Peradilan adat pada awalnya sudah ada semenjak masa-masa kolonial. Adapun dasar pengakuannya dalam pasal 330 Indis C Stadregeling
Pada saat itu peradilan adat dinamakan dengan peradilan pribumi atau Inhe Misce Rex Pra. Contoh peradilan adat di beberapa tempat. 1. Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat Kerapatan Adat Nagari atau biasa yang disebut dengan KAN yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan sako atau gelar dan pusako atau harta. Pada organisasi KAN ada bidang yang khusus menangani sengketa pada tingkat kaum dan suku. Mekanisme ini terjaga lewat ketaatan kemenakan kepada mama, kepala waris, dan penghulu suku. Setiap permasalahan kaum belum bisa dibawa keluar sebelum mama, kepala waris, berusaha menyelesaikannya. Demikian juga di tingkat suku, yang harus menunggu persetujuan penghulu suku untuk bisa membawa kasus tersebut keluar dari otoritas suku. 2. Aceh. Peradilan adat di Aceh dilaksanakan oleh lembaga Gampong dan Mukim. Keberadaan peradilan adat itu diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah. Bahkan terdapat Memorandum of Understanding atau MOU antara Gubernur, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh untuk memperkuat peranan peradilan adat. Isi dari MOU itu antara lain mencakup 4 hal utama. 3. Sulawesi Tengah. Heder Laujeng 2003 mencatat bahwa di kalangan warga masyarakat adat Pakafa di desa-desa Tamodo, Dangaraa, Bamba Kanini, Gimpubia, Ngopi, dan Palintuma yang terletak di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, peranan Totua Nuboya sebagai hakim adat masih sangat penting. Sekitar tahun 1997, sejumlah warga masyarakat adat Pakafa di Ngopi meminta pihak kepolisian menghentikan pemeriksaan terhadap salah seorang warganya yang memiliki permasalahan sesama warga Pakafa. Rupanya, polisi cukup memaklumi jalan pikiran dan tradisi mereka. Dan akhirnya, perkara itu diselesaikan melalui peradilan adat dan penyidikan oleh polisi tidak dilanjutkan lagi. 4. Kalimantan Barat. Masyarakat adat Dayak Limbai, Kete Manggungan, Pelai Keruap di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat menangkap 8 orang tim survei perusahaan batubara PT Sumbergas Sakti Prima atau SGSP yang masuk ke kampung mereka secara diam-diam pada malam hari tanpa izin dari kepala kampung. Pada kasus ini, masyarakat adat menetapkan hukum adat dan menjatuhkan sanksi adat berupa denda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.